Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita. Rahayu. Oke, jumpa lagi dengan saya Umar Hamzah di channel YouTube Anak Alam. Saya tidak banyak bicara hari ini, tapi kita hanya menyaksikan. Saya mengajak saudaraku semua, para sahabat, menyaksikan video sejarah atau sesuai dengan apa yang sudah diteliti oleh para sejarawan, arkeolog, dan ada salah satu juga tokoh yang dulu calon wakil presiden ikut menyampaikan tentang budaya Nusantara atau budaya zaman dahulu. Nah, beliau sempat jadi menteri. Nah, seperti itu cuplikannya nanti ya. Jadi kita lanjut dulu menonton atau menyaksikan video berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya, patuh tanpa kehendak bebas. Sementara manusia diciptakan dari tanah, diberi akal dan kehendak bebas untuk memilih. Disinilah letak ujian dan potensi keunggulan manusia untuk naik ke derajat tertinggi atau turun ke level terendah. Manusia diberi anugerah akal yang menjadikannya mampu mempelajari, mencipta, dan memahami nama-nama dan makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, menunjukkan kapasitas intelektual manusia di mana malaikat tak mampu menandinginya dalam bidang ilmu. Ini adalah awal kemuliaan karena ilmu. Manusia memiliki pilihan, taat atau durhaka. Disinilah kemuliaan atau kehinaan dimulai. Ketika ia memilih jalan taat dan sabar dalam ujian nafsu, derajatnya melebihi malaikat. Malaikat taat karena tidak punya pilihan. Manusia taat meski punya banyak godaan. Manusia yang dengan sadar memilih ketaatan dalam dunia penuh godaan, memiliki nilai lebih tinggi di sisi Allah dibanding malaikat yang tak pernah berdosa karena tak punya pilihan. Namun, jika manusia mengikuti hawa nafsu, membunuh, menipu, menyebar kerusakan, dan menolak kebenaran, ia bisa lebih hina dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri, manusia melakukan kerusakan dengan sadar. Secara logika, manusia bisa melampaui malaikat dalam kemuliaan karena pilihan sadar. Secara ilmiah, manusia punya kompleksitas otak, bahasa, dan moralitas yang luar biasa. Setan diciptakan dari api dan membangkang karena kesombongan. Setan menggoda, tapi tak punya tubuh untuk membunuh atau memaksa. Manusia yang mengikuti setan bahkan melampaui kejahatan setan karena ia merealisasikan kejahatan dengan tindakan nyata, tetapi akan lebih mulia jika melawannya. Inilah ujian hidup. Ilmu, iman, takwa, kejujuran, dan amal syalih menjadikan manusia mulia. Para nabi, rasul, dan ulama adalah contoh manusia yang lebih mulia dari malaikat karena mereka tunduk kepada Allah dengan pilihan bebas. Kekafiran, kesombongan, dan kejahatan menjatuhkan manusia ke derajat paling rendah. Akan tetapi, logika dan ilmu manusia terbatas. Tanpa wahyu, manusia bisa tersesat dan mengira dirinya benar. Namun dengan wahyu, ia terbimbing dan bisa melampaui malaikat dalam derajat. Derajat manusia tergantung pada pilihan, amal, dan kesungguhan mereka menggunakan akal serta wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 179. Dan sungguh, kami jadikan untuk isi neraka, jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalmu. Menemukan petunjuk bahtera Nabi Nuh di Indonesia, perjalanan ilmiah yang dimulai dari skeptisisme dan data sains berubah menjadi kisah pencarian makna hidup yang tak pernah ia duga. Dari pegunungan Ararat hingga kota kecil Jepara, inilah kisah nyata tentang penemuan mengejutkan, sejarah yang terlupakan, dan hati yang akhirnya terbuka pada kebenaran.
Dr. William Charter adalah seorang arkeolog senior. Ia sudah lebih dari 20 tahun mengabdikan hidupnya untuk menggali fakta-fakta sejarah kuno. Ia dikenal di dunia akademik sebagai sosok yang kritis, metodologis, dan sangat skeptis terhadap hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Ia lebih memilih menjelaskan semua kejadian dalam sejarah melalui pendekatan ilmiah. Sejak awal karirnya, William memang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Baginya, agama adalah produk budaya yang lahir dari kebutuhan manusia akan makna. Ia pernah melakukan banyak penelitian tentang peradaban kuno seperti Mesir, Mesopotamia, dan Yunani. Namun, satu kisah dalam kitab suci yang terus menarik perhatiannya adalah cerita tentang bahtera Nabi Nuh. Baginya, kisah tentang banjir besar dan penyelamatan satu keluarga, serta sepasang hewan dari tiap jenis di sebuah kapal raksasa terdengar berlebihan. Namun, ia juga menyadari bahwa hampir semua kebudayaan kuno memiliki cerita yang mirip. Ada banjir besar, kapal penyelamat, dan tokoh yang dipercaya mendapat wahyu. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang nyata di balik kisah tersebut. Keputusannya untuk meneliti lebih dalam tentang bahtera Nuh bukanlah langkah yang impulsif. Ia sudah mengumpulkan data dari berbagai sumber, mulai dari dokumen sejarah, peta geologis, hingga laporan eksplorasi yang pernah dilakukan peneliti lain. Dalam pikirannya, jika ada bukti arkeologis yang kuat tentang bahtera itu, maka cerita yang selama ini dianggap sebagai mitos bisa dijelaskan secara ilmiah. Ia ingin tahu apakah bahtera itu pernah benar-benar ada, dan jika iya, siapa yang membuatnya, serta di mana kapal sebesar itu bisa dibangun. Motivasinya bukan untuk membuktikan kebenaran kitab suci, tapi untuk menemukan fakta sejarah. Ia percaya bahwa semua hal bisa dijelaskan jika data dan bukti cukup kuat. Karena itu, ia mulai menyusun rencana penelitian besar tentang bahtera Nuh bersama tim yang terdiri dari pakar geologi, paleobotani, arsitektur kuno, dan ilmuwan data. Tujuannya jelas, mencari bukti nyata, bukan keyakinan. Di kalangan rekan-rekannya, William sering dianggap sebagai sosok yang keras kepala, tapi juga sangat teliti. Ia tidak mudah menerima kesimpulan dari orang lain tanpa memeriksa sumber aslinya. Karena itulah, meski skeptis, ia tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa kisah bahtera Nuh mungkin memiliki dasar historis yang selama ini belum terungkap. Dalam pikirannya, jika benar bahtera itu pernah dibuat dan digunakan untuk menyelamatkan manusia dari bencana besar, maka pasti ada jejaknya. Ia hanya perlu mencarinya di tempat yang tepat. Setelah berbulan-bulan merancang rute perjalanan dan menyusun jadwal penelitian, Dr. William Charter dan timnya memulai ekspedisi pertama mereka ke wilayah Timur Tengah. Tujuan utama mereka adalah kawasan pegunungan Ararat di Turki, sebuah lokasi yang selama puluhan tahun sering dikaitkan dengan kisah bahtera Nabi Nuh. Banyak laporan sebelumnya menyebutkan adanya struktur aneh di puncak atau lereng gunung yang dianggap sebagai sisa bahtera, namun belum ada satupun bukti yang diakui secara ilmiah. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pemetaan area menggunakan teknologi pemindaian tanah dan citra satelit. Mereka juga bekerja sama dengan arkeolog lokal untuk meninjau area-area yang sebelumnya sempat diteliti oleh ekspedisi lain. Beberapa titik memang menunjukkan anomali geologis, seperti bentuk memanjang yang terkubur sebagian dalam tanah, namun tidak cukup jelas untuk disebut sebagai bagian dari struktur buatan manusia. Hari-hari mereka dihabiskan dengan mendaki medan berbatu, mengangkut peralatan, dan menganalisis sampel tanah serta fragmen mineral yang ditemukan di lokasi. Mereka sempat menemukan pecahan kayu tua di salah satu titik penggalian, tapi hasil laboratorium menunjukkan bahwa jenis kayu tersebut berasal dari wilayah sekitar dan tidak cukup kuat untuk konstruksi skala besar. Penemuan itu dianggap sebagai indikasi aktivitas manusia pada masa lalu, tetapi tidak spesifik menunjukkan adanya bahtera. Beberapa lokasi yang sempat diyakini sebagai bekas bahtera ternyata hanya formasi batuan alami yang tererosi oleh waktu dan cuaca. William mulai menyusun catatan teknis atas setiap kegagalan itu. Ia mencatat setiap kesimpulan sementara dengan hati-hati, tetap objektif, dan tidak terpancing untuk membuat klaim berlebihan. Bagi dia, lebih baik pulang dengan data yang jujur daripada memaksakan teori yang tidak bisa dibuktikan. Selama di Timur Tengah, mereka juga mengunjungi museum, perpustakaan arkeologi, dan bertemu dengan sejarawan lokal. Banyak dari mereka mengakui bahwa legenda tentang banjir besar memang ada dalam budaya daerah itu, tetapi tidak satupun yang bisa menunjuk bukti fisik yang kuat. Narasi-narasi yang ditemukan sebagian besar bersumber dari manuskrip kuno, tapi banyak diantaranya mengandung unsur mitologi dan susah untuk diverifikasi secara ilmiah. Meski ekspedisi ini tidak membuahkan hasil yang signifikan, William tidak menganggapnya sebagai kegagalan. Ia mengumpulkan semua data yang mereka peroleh untuk dibandingkan dengan teori yang sedang ia kembangkan. Baginya, setiap kegagalan adalah proses penyaringan terhadap kemungkinan yang tidak benar. Jika pegunungan Ararat bukan tempat yang tepat, maka jawabannya mungkin berada di tempat lain. Kembali ke penginapan setiap malam, William meninjau ulang data dan menandai pola-pola yang menurutnya aneh. Salah satu hal yang mulai menarik perhatiannya adalah ketidaksesuaian antara jenis kayu yang disebutkan dalam dokumen kuno dengan jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar lokasi penelitian.
Dari titik inilah, ia mulai mempertanyakan kemungkinan bahwa bahtera itu dibangun di tempat yang sama sekali berbeda dari yang selama ini diyakini. Dengan kondisi cuaca yang tidak selalu bersahabat dan tekanan dari sponsor yang menginginkan hasil, William tetap bertahan pada metode ilmiahnya. Ia tidak ingin tergesa-gesa. Ia tahu bahwa menemukan bahtera bukan hanya soal keberuntungan, tapi juga tentang membaca petunjuk yang mungkin selama ini diabaikan orang lain. Berdasarkan data botani yang ada, kayu tersebut bukan berasal dari spesies yang tumbuh alami di kawasan Timur Tengah. Tim laboratorium kemudian mencocokkan pola serat dan karakteristik kayu itu dengan berbagai basis data tanaman kayu keras di seluruh dunia. Hasil pencocokan menunjukkan bahwa karakteristik paling dekat berasal dari kayu jati, tepatnya spesies Tectona grandis. Kayu jati bukan jenis tanaman asli wilayah Ararat atau sekitarnya. Tanaman ini tumbuh alami di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara, seperti India bagian timur, Myanmar, dan Indonesia. Jika kayu itu memang berasal dari Asia Tenggara, maka sangat mungkin bahwa pembuatan struktur besar seperti bahtera dilakukan di daerah asal pohon tersebut, bukan di tempat kayunya ditemukan sekarang. Ini berarti bahwa pegunungan Ararat mungkin bukan tempat pembuatan kapal itu, melainkan hanya lokasi akhir saat kapal terdampar akibat banjir besar. Bila benar bahtera itu dibuat dari kayu jati, maka ia harus mencari daerah di mana kayu jati bisa tumbuh alami dan dalam jumlah cukup untuk membangun kapal besar. Dari semua wilayah yang cocok, hanya satu yang terus menarik perhatian, Indonesia. Indonesia tidak hanya memiliki cadangan kayu jati yang besar, tetapi juga sejarah panjang dalam pembuatan kapal dan budaya maritim. Ia tidak lagi hanya fokus pada lokasi tempat bahtera berakhir, tetapi ingin mencari tahu dari mana kapal itu dibuat dan siapa yang mungkin terlibat dalam pembuatannya. Ia menyadari bahwa jawabannya mungkin berada di tempat yang sama sekali tidak disangka oleh banyak peneliti sebelumnya. Pulau Jawa, khususnya bagian utara, tercatat sebagai salah satu pusat persebaran kayu jati terbaik di dunia, dengan Jepara sebagai salah satu kota yang dikenal karena tradisi pengolahan kayu sejak lama. Tim William terdiri dari 7 orang dengan keahlian berbeda. Ada pakar dendrologi untuk meneliti kayu, arkeolog lapangan, antropolog budaya, serta teknisi pemetaan geospasial. Mereka juga membawa seorang penerjemah profesional, karena menyadari pentingnya komunikasi dengan penduduk lokal dan akademisi di wilayah yang akan dikunjungi. Setibanya di Jepara, tim mulai menyusun agenda kunjungan ke beberapa titik penting. Mereka ingin mengunjungi lokasi-lokasi yang dikenal sebagai pusat pengolahan kayu tradisional, museum sejarah lokal, serta situs-situs yang dicurigai memiliki nilai arkeologis. William juga meminta timnya untuk mulai mencari arsip atau catatan sejarah lokal yang mungkin bisa memberikan petunjuk tentang aktivitas perkapalan kuno atau kisah rakyat yang berkaitan dengan banjir besar. Selain fokus pada jejak material, William menyadari bahwa penelitian kali ini harus melibatkan pendekatan budaya. Ia menugaskan antropolog dalam timnya untuk mulai menjalin kontak dengan tokoh adat dan masyarakat lokal, agar mereka bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana sejarah dan tradisi di daerah ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hari-hari awal di Jepara digunakan untuk orientasi wilayah dan pengumpulan data awal. Mereka mengunjungi bengkel ukir kayu, berbicara dengan perajin, dan mengamati bagaimana kayu jati diproses secara tradisional. Dengan bantuan Ahmad, mereka menyusun rencana kunjungan harian ke berbagai titik yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Fokus mereka tidak hanya pada potensi bahan kayu jati, tetapi juga pada bukti sejarah tentang kemampuan maritim dan keterampilan pertukangan masyarakat setempat sejak zaman dahulu. Ahmad memulai dengan membawa mereka ke sejumlah bengkel ukir tradisional yang tersebar di berbagai pelosok kota. Di tempat-tempat ini, tim mengamati langsung proses pengolahan kayu jati dari bentuk mentah hingga menjadi produk akhir. Mereka mencatat teknik pemotongan, penghalusan, serta penyambungan yang digunakan oleh para pengrajin. Beberapa teknik yang digunakan tampak sangat tua, diwariskan secara turun-temurun tanpa banyak perubahan sejak beberapa generasi. William mencatat bahwa sambungan tanpa paku yang digunakan dalam konstruksi furnitur besar menunjukkan pemahaman mendalam akan kekuatan struktur kayu, sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan kapal besar. William memutuskan untuk menjadikan Jepara sebagai titik pusat studi lanjutan. Seperti yang dikisahkan dalam cerita Nabi Nuh, mungkin tidak dibangun di Timur Tengah, melainkan di wilayah yang memiliki sumber daya kayu jati melimpah dan tradisi pertukangan tinggi seperti di tempat ini. Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah sebuah lahan berbukit yang dikelilingi hutan jati. Warga sekitar menyebut tempat itu sebagai lokasi tua yang dulunya dianggap tempat pembuatan perahu besar oleh leluhur. Lokasinya tidak jauh dari garis pantai, namun sedikit tersembunyi dari jalan utama. Vegetasi lebat menutupi sebagian besar permukaan tanah. Dengan izin dari pemerintah daerah dan pendampingan dari arkeolog lokal, tim William memulai ekskavasi. Dalam beberapa hari pertama, mereka hanya menemukan serpihan kayu yang telah mengeras dan menyatu dengan tanah. Namun setelah menggali lebih dalam dan lebih luas, muncul pola struktur kayu yang tersusun rapi dan saling terhubung. Struktur tersebut bukan sekadar sisa-sisa papan biasa. Kayu yang mereka temukan dalam kondisi fosil sebagian, tetapi tetap memiliki ciri khas yang bisa dianalisis. Serat kayu, kepadatan, dan pola ukiran yang tidak biasa.
Hasil sementara menunjukkan bahwa kayu tersebut berasal dari jenis jati tua yang hanya tumbuh di kawasan tropis Asia Tenggara. Jepara, yang awalnya hanya tujuan antara dalam pencarian bahan kayu, kini berubah menjadi titik utama dalam peta penelitian global tentang sejarah kapal terbesar yang pernah diceritakan umat manusia. Ketertarikan William terhadap kisah Nabi Nuh semakin bertambah sejak ia melihat perbedaan sudut pandang antara versi yang ia kenal selama ini dan beberapa hal baru yang ia dengar selama di Jepara. Dalam catatan sejarah dan kitab yang pernah ia pelajari sebelumnya, kisah Nuh digambarkan dalam konteks simbolis atau mitologis. Namun, ketika ia mulai mendengar penjelasan dari Ahmad, ia menemukan pendekatan yang berbeda, lebih runtut, fungsional, dan tidak melompat-lompat dalam alur cerita. Ahmad tidak menyampaikan kisah tersebut dengan cara emosional atau berlebihan. Ia menjelaskannya secara terstruktur, dimulai dari perintah Tuhan kepada Nuh untuk membangun kapal, penolakan kaumnya, hingga proses penyelamatan yang berlangsung berdasarkan perintah langsung. William tertarik karena kisah dalam versi Al-Quran tidak hanya menekankan sisi keajaiban, tetapi juga aspek perintah, kerja keras, tanggung jawab, dan perlawanan terhadap ketidakpedulian masyarakat saat itu. Selama penjelasan berlangsung, William memperhatikan bahwa tidak ada elemen yang terlalu mengada-ada. Ahmad menerangkan bahwa dalam Islam, Nuh adalah seorang nabi, bukan sekadar tokoh sejarah biasa, dan kapal yang ia bangun bukan hanya alat pelarian, tetapi bagian dari tugas kenabian yang konkret. Penekanan pada tanggung jawab moral dan spiritual menjadi bagian penting dari narasi ini. William melihat adanya keteraturan dalam cerita tersebut, seolah selaras dengan prinsip kausalitas yang biasa ia temukan dalam dunia ilmiah. Selain itu, Ahmad menunjukkan bahwa kisah Nuh dalam Al-Quran tidak terfokus hanya pada peristiwa banjir besar, tetapi pada perjuangan panjang menyampaikan pesan kepada kaumnya. Ini membuat William mulai memikirkan ulang tentang konteks sosial dalam kisah tersebut. Ia mulai memahami bahwa kisah Nuh bukan hanya tentang bencana, tapi juga tentang komunikasi, konflik nilai, dan pilihan hidup manusia dalam menanggapi peringatan. Di sela-sela aktivitas penelitian, William juga mulai membaca beberapa terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris yang tersedia di perpustakaan tempat Ahmad biasa membantu. Ia mencatat beberapa ayat yang berkaitan dengan Nabi Nuh dan membandingkannya dengan dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan dari sumber lain. Ia merasa ada perbedaan sudut pandang yang signifikan antara kisah Nuh dalam kitab suci ini dan yang selama ini ia pelajari dari literatur barat. Secara bertahap, William mulai membuka diri terhadap pendekatan spiritual dalam memahami sejarah. Ia tidak langsung mengubah pendiriannya, tetapi mulai mempertimbangkan bahwa tidak semua aspek masa lalu dapat dijelaskan hanya dengan logika empiris. Ia mulai menerima bahwa beberapa narasi mungkin memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar data fisik atau peninggalan arkeologis. William juga mencatat bahwa pendekatan yang digunakan Ahmad tidak bersifat memaksa atau menggurui. Ia hanya memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan mengaitkannya dengan konteks yang relevan. Hal ini membuat William merasa nyaman untuk terus bertanya dan menggali lebih dalam. Dari perbincangan yang awalnya hanya ingin memahami sejarah, William kini memasuki wilayah yang lebih dalam, pemahaman akan nilai dan keyakinan yang membentuk kisah-kisah besar dalam sejarah manusia. William duduk di meja kecil di sudut kamar penginapannya. Laptop terbuka di depannya, berisi catatan tentang struktur sambungan kayu kuno dan titik-titik koordinat situs sejarah yang mereka telusuri. Namun, perhatiannya teralih ke buku terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris yang tergeletak di sampingnya, sebuah salinan sederhana yang diberikan Ahmad tanpa banyak penjelasan. Awalnya, William menyimpannya hanya sebagai bahan referensi tambahan. Namun malam itu, rasa ingin tahu yang tidak biasa membuatnya membuka halaman demi halaman. Ia tidak langsung membaca dari awal, melainkan mencari bagian yang berkaitan dengan kisah Nabi Nuh. Dengan pola pikir ilmiahnya, ia menandai ayat-ayat yang menyebutkan perintah pembangunan kapal, sikap penolakan kaumnya, serta banjir besar yang datang sebagai bentuk peringatan. Ia menelaah kata per kata, memperhatikan bagaimana kisah itu dituturkan secara lugas dan tidak bertele-tele. Tidak ada penggambaran berlebihan atau metafora rumit seperti yang biasa ia temui dalam karya sastra kuno. Beberapa ayat mengusik pikirannya lebih dalam. Ada pernyataan tentang bagaimana Nuh menyampaikan pesan secara terus-menerus kepada kaumnya dalam waktu yang sangat panjang, namun tetap ditolak. William mulai memikirkan kembali bagaimana ia sendiri selama ini menolak semua bentuk kepercayaan, menolak mendengar, dan bahkan menolak mempertimbangkan bahwa mungkin ada sesuatu di luar logika fisik yang ia percayai sepenuhnya. Ia merasa bahwa penolakan kaumnya Nuh memiliki pola yang tidak asing, keras kepala, percaya bahwa ilmu pengetahuan dan kekuasaan manusia sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Malam demi malam, ia melanjutkan kebiasaannya membuka terjemahan itu, tidak sebagai seorang pencari agama, tetapi sebagai seseorang yang mulai mempertanyakan fondasi keyakinannya sendiri. Ia mulai membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan dokumen-dokumen sejarah yang ia pelajari. Ia menyadari bahwa dalam Al-Quran, kisah para nabi tidak disajikan sebagai dongeng atau cerita moral semata, melainkan sebagai bagian dari rangkaian sejarah manusia yang memiliki akibat dan tujuan. Temuan ini langsung dimasukkan dalam laporan resmi sebagai bagian dari bukti awal adanya struktur maritim kuno di wilayah itu. Struktur yang ditemukan tidak berbentuk kapal secara utuh, namun polanya menunjukkan adanya rangka besar yang menyerupai bagian dasar kapal. Panjang dan susunannya tidak biasa.
Tim mencatat bahwa penyusunan kayu menggunakan sistem kunci alami, tanpa paku atau logam, dan di beberapa titik ditemukan penguat tambahan dari bahan organik lain yang sudah membusuk. William mengajukan data ini ke universitas tempat ia bekerja untuk disimpan dalam basis data arkeologi internasional. Tanpa ia duga, data itu menarik perhatian komunitas akademik dan media luar negeri. Beberapa outlet berita besar mulai menghubungi mereka untuk meminta keterangan. Dalam waktu singkat, berita tentang temuan struktur kayu tua di Jepara yang diduga berkaitan dengan kisah Bahtera kuno tersebar ke berbagai kanal berita sains dan sejarah. Meski William berhati-hati dalam menyebutkan kaitan langsung dengan Bahtera Nuh, media mulai menghubung-hubungkan temuan tersebut dengan cerita besar dalam kitab suci. Hal ini membuat proyek mereka semakin disorot, dan pemerintah lokal pun mulai memberi perhatian khusus. Lokasi penggalian diamankan dan diawasi ketat. William diminta memimpin dokumentasi lanjutan atas nama kerjasama antara tim internasional dan lembaga penelitian lokal. Di tengah kegembiraan akademik atas penemuan ini, William merasa muncul satu pertanyaan baru. Bagaimana mungkin kayu jati, yang hanya tumbuh di Asia Tenggara, ditemukan dalam struktur yang umurnya sejauh itu, dan tersusun seperti kapal di wilayah yang selama ini tidak dianggap pusat peradaban dunia kuno? Media massa global pun mulai meliput temuan ini dengan berbagai sudut pandang. Saluran berita internasional seperti National Geographic, BBC, dan Discovery Channel mengirimkan tim dokumenter ke Jepara. Mereka mewawancarai para ahli, mendokumentasikan situs penggalian, serta membandingkan penemuan kayu jati tersebut dengan catatan sejarah yang pernah mereka miliki tentang kisah Bahtera Nuh. Beberapa pihak menyebutnya sebagai salah satu penemuan arkeologi laut paling penting dalam dekade terakhir. Ahmad menjelaskan bahwa dalam Islam, manusia diberikan akal untuk berpikir dan hati untuk merasa, dan keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. William mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya mengandalkan satu sisi dari dirinya. Ia tidak menyesali pandangan masa lalunya, tapi ia mulai menerima bahwa mungkin ada bagian dari kehidupan yang memang tidak bisa diukur dengan angka atau diuji di laboratorium. Ulama menjelaskan bahwa dalam Islam, kisah para nabi bukan hanya cerita moral, tetapi juga bagian dari sejarah umat manusia yang memiliki peran penting dalam peradaban. Nabi Nuh, menurut penjelasan sang ulama, adalah salah satu rasul pertama yang membawa ajaran tauhid, dan perintah membangun bahtera adalah bagian dari misi penyelamatan umatnya. William menyimak dengan serius, mencocokkan informasi itu dengan temuan yang ia teliti selama ini. Ia melihat adanya keselarasan antara penjelasan agama dan bukti yang ia temukan di Jepara. Ulama juga menjelaskan bahwa dalam Islam, sains bukanlah lawan dari agama. Justru sebaliknya, ilmu pengetahuan adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sehingga kita akan mampu membuktikan kepada dunia bahwa sudah ada peradaban maju di Nusantara pada masanya, ribuan tahun sebelum Masehi. Hal ini menjadi indikasi bahwa budaya leluhur Nusantara sudah sangat maju di masa lalu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi di kota Mekah dan wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi di Madinah. Di sepanjang waktu itu, ada catatan sejarah apa sajakah yang terjadi di Indonesia? Tentu saja, ketika itu dapat dipastikan belum ada suatu negara bernama Indonesia, bahkan belum ada istilah atau penyebutan Nusantara. Nama negara Indonesia tentu kita sepakati lahir dan menggema pada saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan sebutan Nusantara pertama kali digunakan pada masa Kerajaan Majapahit atau sekitar abad 14 Masehi. Bukti bahwa penggunaan istilah Nusantara lahir pada masa Kerajaan Majapahit dapat dilihat dari isi Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336. Seperti apa dan bagaimana keadaan bumi Indonesia di sepanjang lahir hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk lebih jelasnya, sahabat Misril dapat mengikuti ulasan sang penutur dalam video singkat ini. Peradaban di Nusantara di masa lahir hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah keadaan bumi Nusantara atau kini Indonesia di masa lahir hingga wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Merunut saat kelahiran hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari tahun 571 Masehi hingga tahun 632 Masehi, maka sang penutur dapat kemukakan bahwa di sepanjang kurun waktu tersebut tidak banyak catatan sejarah yang terjadi di Kepulauan Indonesia. Namun demikian, sebagai catatan, pada kurun waktu zaman itu di bumi Nusantara telah terbentuk peradaban yang meliputi: pertama, Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan kecil; kedua, masyarakat masih menganut agama Hindu, Buddha, dan agama lokal; ketiga, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, dan nelayan.
ditemukan suatu catatan yang sangat menarik. Pada kurun waktu sejak lahir hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW di bumi Nusantara, setidaknya telah ada kerajaan yang sangat besar dan berpengaruh pada masanya. Pertama, Kerajaan Tarumanegara yang berdiri sejak tahun 358 hingga 669 Masehi. Lebih tepatnya, pada saat Kerajaan Tarumanegara tersebut dipimpin oleh Raja Kertawarman, yakni tahun 561 hingga 628 Masehi, dan Raja Sundawarman yang bertahta antara tahun 628 hingga 639 Masehi. Dengan demikian, kedua raja ini bisa dikatakan hidup sejaman dengan baginda Rasulullah SAW. Kerajaan Tarumanegara ini terletak di Pulau Jawa bagian barat dan beribu kota di Sundapura. Yang kedua adalah Kerajaan Kalingga, berdiri dari tahun 594 hingga tahun 752 Masehi. Raja yang diperkirakan hidup sejaman dengan baginda Rasulullah SAW adalah Raja Prabu Wasumurti, bertahta dari tahun 594 hingga tahun 605 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa Tengah dan beribu kota di sekitar Pekalongan dan Jepara saat ini. Yang ketiga, Kerajaan Kutai Martapura, berdiri di tahun 350 hingga tahun 1605 Masehi. Rajanya yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW adalah Raja Wijaya Tunggawarman yang bertahta pada tahun 590 hingga tahun 637 Masehi. Kerajaan ini terletak di Pulau Borneo, persisnya di wilayah Kalimantan Timur saat ini, dan beribu kota di Muara Kaman. Masih ada satu kerajaan lagi yang berdiri di Pulau Sumatera, yakni Kerajaan Malayu yang berdiri di hilir Sungai Batanghari, yang bertahta pada sekitar tahun 603 Masehi. Kerajaan ini merupakan hasil konfederasi dari para pedagang yang berasal dari pedalaman Minangkabau. Sebuah teori mengatakan Nabi Muhammad SAW yang sebelum diutus menjadi Rasul adalah seorang pedagang di abad ke-6 Masehi. Mungkin sekali pernah mendengar nama Barus yang bahkan telah disebut oleh Claudius Ptolemeus sejak abad 1 Masehi. Barus adalah sebuah wilayah di gugusan Pulau Sumatera, penghasil rempah paling top KW1 sedunia. Kamper juga kemenyan dari Barus digandrungi semua saudagar Timur Tengah. Bahkan Ramses, Julius Caesar, dan Nefertiti dimungkinkan mengenal legenda tentang kapur Barus. Nabi Muhammad SAW pun mengenal tentang legenda ini. Peristiwa di Kepulauan Nusantara yang tercatat dalam masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad memperoleh wahyu pertama kali, yakni pada usia 40 tahun di Gua Hiro, Jabal Nur, Mekah. Di bumi Nusantara, 2 tahun setelah Muhammad SAW menerima wahyu, yakni di tahun 612 Masehi, Wereti Kindayun, putra Manikmaya, mendirikan kerajaan Galuh yang kemudian tunduk di bawah Tarumanegara di masa Raja Kertawarman yang berkuasa antara tahun 561 hingga 628 Masehi. Teks Cina menyebutkan bahwa di tahun 614 Masehi, artinya 4 tahun setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ada utusan dari Jawa yang memberi hadiah kepada Kaisar Tiongkok berupa 2 orang budak Sengsi. Kala itu Tarumanegara dipimpin oleh Raja Kertawarman. Artinya telah terjadi hubungan diplomatik antara Tarumanegara dengan Kekaisaran Tiongkok pada masa itu. Sejarah Islam juga menulis peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun 620 Masehi. Di kurun waktu yang sama, Kerajaan Sriwijaya sedang berkembang pesat dan menjadi kekuatan maritim yang besar di wilayah Asia Tenggara. Bahkan pada tahun 620 Masehi, Sriwijaya berhasil mengalahkan kekuatan maritim Kekaisaran Tiongkok dan menegaskan kekuasaan Sriwijaya di Selat Malaka. Pada masa sekarang, di Indonesia, banyak saudara-saudara kita yang ingin menjadi Arab. Mereka merasa paling suci, seolah sudah memesan kapling di surga. Seluruh atribut gurun dikenakan secara berlebihan. Mereka mencaci budaya bangsa sendiri, seakan semua yang lokal itu najis dan semua yang dari padang pasir itu suci. Mereka ini, kaum cuti nalar dan mogok mikir, seperti kesetanan Abu Jahal dan kesurupan Abu Lahab. Rata-rata dari mereka belum bisa membedakan mana Arab, mana Islam. Dalam pandangan mereka, Arab itu Islam, dan Islam itu Arab. Maka yang tidak suka gaya Arab, otomatis dianggap musuh Islam. Bukan begitu Mbak Jumilah? Tapi, bagaimana kalau justru seorang profesor ateis dari Belanda, yang tidak punya kepentingan agama atau budaya, justru melihat sesuatu yang selama ini diabaikan? Ia adalah seorang filolog, ahli naskah kuno, yang telah puluhan tahun meneliti berbagai manuskrip dunia. Suatu hari di Tibet, ia membaca satu kalimat dalam sebuah kitab kuno dari Cina.
Kalimat itu menyebut sebuah tempat yang dijaga oleh 5 makhluk: harimau, gajah, naga, phoenix, dan badak. Tempat itu bernama Pulau Jawa, tanah kemuliaan, sumber ilmu, emas, dan permata. Rasa ingin tahunya membawanya ke Nusantara. Di sana, ia menemukan petunjuk yang tak kalah mengejutkan. Sebuah hadits Nabi Muhammad yang mengatakan, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Shin. Sebagai seorang filolog, ia menganalisis kata Shin secara mendalam. Hasilnya, ia menyimpulkan bahwa hadits itu tidak menunjuk Cina, tapi sebuah tempat, Pulau Jawa. Ia lalu meneliti lebih dalam tentang Nabi Muhammad. Ia menemukan bahwa perilaku Nabi sangat bertolak belakang dengan budaya Arab. Nabi dikenal lembut, tidak suka kekerasan, suka menyendiri, dan sering bertapa di tempat sepi. Semua itu sangat mirip dengan karakter orang Jawa. Dari sinilah muncul pertanyaan besar, bisa jadi Nabi Muhammad bukan keturunan Arab tulen. Dr. Willem van der Veen adalah seorang filolog senior yang tinggal di kota kecil di Belanda. Sejak muda, ia sudah menunjukkan minat yang besar terhadap bahasa kuno dan tulisan-tulisan dari peradaban lama. Ia menghabiskan masa mudanya di perpustakaan dan museum, mempelajari aksara-aksara yang sulit dibaca oleh orang kebanyakan. Bagi Willem, masa lalu bukan sekadar sejarah, tapi petunjuk yang bisa membuka tabir tentang asal-usul manusia dan perkembangan kebudayaan di dunia. Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang filologi, Willem mulai bekerja sebagai peneliti lepas. Ia tidak terikat pada lembaga manapun, tetapi namanya sudah dikenal luas di kalangan akademisi. Ia sering diundang ke universitas-universitas ternama untuk memberi kuliah tamu dan menjadi pembicara dalam simposium internasional. Penelitiannya meliputi naskah-naskah dari Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan India. Ia juga mendalami teks dari Tiongkok, Tibet, dan Asia Tenggara. Dalam prosesnya, Willem mempelajari lebih dari 10 bahasa kuno. Walaupun banyak teks yang berkaitan dengan kepercayaan atau ajaran spiritual, Willem tidak pernah merasa tertarik dengan agama. Baginya, agama hanyalah produk budaya dari masa lalu yang syarat dengan mitos dan doktrin. Ia lebih memilih untuk melihatnya sebagai karya sastra atau dokumen sosial. Ia bahkan tidak percaya akan adanya Tuhan. Semua yang menurut orang lain sakral, ia perlakukan sebagai objek analisis ilmiah. Willem hidup sederhana. Ia tinggal sendiri di rumah yang juga berfungsi sebagai kantor dan perpustakaan pribadinya. Tumpukan buku, naskah salinan, dan peralatan dokumentasi memenuhi hampir setiap sudut ruang. Ia tidak banyak bersosialisasi, hanya sesekali bertemu rekan peneliti ketika ada proyek bersama atau diskusi ilmiah. Selama bertahun-tahun, fokus Willem adalah pada naskah-naskah yang belum banyak diteliti, terutama dari Asia. Ia merasa bahwa masih banyak hal yang tersembunyi dari peradaban timur yang belum dipahami sepenuhnya oleh dunia barat. Ia percaya bahwa di antara baris-baris tua dalam naskah itu, tersimpan pengetahuan yang bisa mengubah cara pandang manusia terhadap sejarah. Keinginannya untuk menemukan hal baru membuatnya sering bepergian ke daerah-daerah terpencil. Ia pernah mendaki gunung di Nepal untuk melihat prasasti kuno, tinggal berbulan-bulan di desa di India demi mengakses perpustakaan keluarga Brahmana, hingga meneliti naskah beraksara Siddham di wilayah pegunungan Bhutan. Willem tidak pernah merasa lelah dalam pencariannya. Ia meyakini bahwa pekerjaan ini adalah jalan hidupnya. Ia tidak mencari ketenaran, juga tidak mencari kekayaan. Ia hanya ingin memahami dunia lebih dalam lewat teks-teks peninggalan masa lampau. Perjalanan Willem ke Tibet dimulai dari ketertarikannya terhadap naskah-naskah kuno dari kawasan Himalaya yang banyak belum terdokumentasi dengan baik. Ia mendapat kabar dari rekan peneliti bahwa ada sebuah biara tua di dataran tinggi Tibet yang menyimpan manuskrip langka dalam bahasa kuno Tionghoa, dengan campuran karakter Sanskerta dan aksara lokal. Informasi itu cukup untuk membuatnya mengemasi peralatan dan terbang ke sana. Sesampainya di Tibet, ia langsung menuju biara yang terletak jauh dari pemukiman. Perjalanan ke lokasi itu tidak mudah. Ia harus menggunakan kendaraan roda 4 sejauh puluhan kilometer melewati jalan berbatu, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki beberapa kilometer lagi menanjak ke daerah yang lebih tinggi. Biara itu dikelola oleh komunitas kecil yang masih menjaga tradisi kuno dan memelihara dokumen-dokumen warisan leluhur mereka. Willem menghabiskan waktu berminggu-minggu di sana. Ia tinggal di ruangan sederhana yang digunakan untuk para tamu penelitian. Setiap hari ia membuka lembar demi lembar manuskrip tua yang sebagian besar sudah rapuh. Ia mendokumentasikan isi teks dengan hati-hati menggunakan kamera dan catatan tangan. Ia juga membuat salinan transliterasi agar bisa diteliti lebih dalam nanti. Salah satu naskah yang menarik perhatiannya adalah sebuah kitab tua bertulisan tangan dalam aksara Han klasik, diselingi beberapa kalimat dengan aksara Tibet dan simbol khas yang belum pernah ia temui sebelumnya. Judul kitab itu kira-kira berarti Kitab Pusaka Negeri Timur. Ia mulai membacanya perlahan. Isinya membahas tempat-tempat yang dianggap sebagai titik penting dalam perjalanan spiritual dan ilmu pengetahuan pada masa lampau. Ada deskripsi tentang wilayah-wilayah yang dianggap suci, termasuk India, Tiongkok, dan beberapa tempat di Asia Tenggara.
Namun yang paling mengejutkan baginya adalah satu bagian dalam kitab itu yang menyebutkan tentang sebuah tempat yang dijaga oleh 5 makhluk simbolik: harimau, gajah, naga, phoenix, dan badak. Naskah itu menyebutkan bahwa tempat itu adalah tanah para dewa, tempat di mana kebijaksanaan disimpan dan kemakmuran mengalir dari gunung, sungai, dan lautnya. Nama tempat itu disebut dengan jelas, Pulau Jawa. Willem membacanya berulang-ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan terjemahan. Ia mencoba mencari konteks kalimat sebelum dan sesudahnya, namun makna yang muncul tetap sama. Naskah itu menggambarkan Jawa sebagai pusat peradaban besar di masa lalu, tempat yang dijaga oleh kekuatan simbolik dari 5 makhluk tersebut. Sebagai peneliti yang sudah puluhan tahun menelusuri naskah kuno dari berbagai budaya, Willem belum pernah menemukan penyebutan Pulau Jawa dengan cara seperti ini. Biasanya Jawa hanya disebut sekilas dalam teks perdagangan atau peta maritim, bukan sebagai tempat suci atau pusat kebijaksanaan. Ia mulai mencatat dengan lebih teliti. Ia menyalin bagian penting dari naskah itu dan mulai mencari referensi silang dari teks lain yang ia temukan di biara itu. Beberapa fragmen menyebutkan keberadaan pulau di selatan yang menjadi tujuan para pencari ilmu. Ada juga kalimat yang menyatakan bahwa emas dan batu mulia bisa ditemukan dengan mudah di daerah itu. Semua deskripsi itu mengarah ke tempat yang sama, Pulau Jawa. Sepulang dari Tibet, Willem membawa pulang salinan-salinan teks dan catatan penting dari kitab pusaka negeri timur. Ia menyusun ulang temuan-temuan tersebut dalam format digital dan mencocokkannya dengan koleksi pribadi yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Beberapa minggu setelah tiba di Belanda, pikirannya masih terus dipenuhi oleh penyebutan Pulau Jawa dalam naskah yang ia temukan. Tidak seperti penyebutan biasa dalam teks perdagangan atau catatan perjalanan, kali ini Jawa ditempatkan sejajar dengan tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat kebijaksanaan di masa lalu. Willem mulai mengakses jurnal-jurnal akademik lama tentang Asia Tenggara. Ia menelusuri hasil penelitian dari arkeolog, antropolog, dan filolog yang pernah bekerja di kawasan Nusantara. Ia juga menghubungi beberapa rekan sejawat yang memiliki spesialisasi dalam budaya Melayu dan Austronesia. Tujuannya jelas, ia ingin memastikan apakah ada keterkaitan antara deskripsi dalam naskah Tibet dan peninggalan sejarah yang ada di Jawa. Dalam proses itu, ia menemukan bahwa sebagian besar dunia akademik barat hanya menyentuh permukaan sejarah Jawa. Fokus penelitian biasanya terbatas pada kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, serta perannya dalam perdagangan maritim. Namun sedikit sekali kajian yang menelusuri akar budaya dan kepercayaan spiritual masyarakat Jawa sebelum masuknya agama-agama besar. Hal ini membuat Willem semakin yakin bahwa ada bagian penting dari sejarah dunia yang masih tersembunyi di tanah itu. Ia mulai membaca buku-buku tentang kebudayaan Jawa kuno, termasuk sistem penanggalan, arsitektur candi, dan falsafah hidup masyarakatnya. Ia juga mulai mempelajari struktur bahasa Jawa kuno untuk bisa mengakses teks-teks asli tanpa bergantung pada terjemahan. Willem bahkan membeli salinan digital dari berbagai naskah lontar yang disimpan di perpustakaan di Bali dan Yogyakarta. Selama berbulan-bulan, ia mengatur ulang jadwal penelitiannya agar bisa berfokus pada Nusantara. Ia menyusun peta kawasan yang perlu dikunjungi, mencatat lokasi-lokasi yang memiliki peninggalan sejarah penting, dan menyusun daftar tokoh lokal yang bisa ia hubungi. Willem juga mulai mengamati pola dalam berbagai simbol dan lambang yang sering muncul dalam naskah dan arsitektur Jawa, mencari kecocokan dengan simbol-simbol yang ia temukan di Tibet. Bagi Willem, ini bukan lagi sekadar rasa penasaran ilmiah. Ia merasakan ada celah dalam narasi sejarah global yang belum terisi. Ia ingin mengetahui mengapa Jawa disebut sebagai tanah emas dan permata dalam teks kuno. Ia juga ingin mengerti mengapa 5 makhluk yang menjadi penjaga tempat suci disebut secara spesifik, dan apakah itu ada hubungannya dengan sistem kepercayaan lokal di masa lampau. Penelitiannya kali ini berbeda. Ia tidak hanya mencari teks atau bukti fisik, tetapi juga ingin memahami cara pandang dan struktur berpikir masyarakat Jawa kuno. Ia mulai merasa bahwa kebijaksanaan yang pernah berkembang di tempat itu mungkin telah terlupakan atau sengaja diabaikan oleh historiografi modern. Semakin banyak ia membaca, semakin kuat keinginannya untuk berada langsung di tempat yang disebut dalam teks itu. Willem merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran dari dugaan-dugaannya adalah dengan melihat dan meneliti langsung ke tanah Jawa. Ia memutuskan bahwa perjalanan berikutnya tidak bisa ditunda lebih lama. Ia mulai mengurus visa, merapikan perlengkapan dokumentasi, dan menyusun rencana perjalanan yang terperinci. Setelah semua persiapan selesai, Willem meninggalkan Belanda dan memulai perjalanannya ke Indonesia. Ia tidak langsung menuju satu lokasi tertentu, melainkan telah merancang rute perjalanan yang mencakup beberapa daerah yang dikenal memiliki warisan naskah kuno dan jejak peradaban lama. Ia memutuskan untuk memulai dari timur, dari Bali, kemudian bergerak ke barat menuju Lombok, lalu ke pusat budaya Jawa di Yogyakarta dan Solo. Setibanya di Bali, Willem langsung menuju desa-desa yang dikenal masih menyimpan lontar-lontar kuno. Ia mengunjungi perpustakaan tradisional dan rumah-rumah keluarga Brahmana yang secara turun-temurun menjaga naskah warisan leluhur. Beberapa naskah ditulis dalam aksara Bali kuno, menggunakan bahasa Sanskerta, Jawa kuno, dan Bali kuno. Dengan bekal pengetahuannya dalam filologi,
ia mampu membaca sebagian besar teks yang ia temui. Ia mendokumentasikan halaman-halaman penting, mencatat simbol-simbol unik, dan memperhatikan pola cerita atau isi ajaran yang mungkin memiliki kesamaan dengan deskripsi dalam kitab Pusaka Negeri Timur. Dari Bali, ia melanjutkan ke Lombok. Di sana, ia menemukan bahwa penyimpanan naskah tidak sebaik di Bali. Banyak naskah sudah rusak atau tidak terawat. Namun, ia tetap berhasil menemukan beberapa salinan lontar yang berisi ajaran lama dan cerita mitologis. Beberapa di antaranya menyebutkan pulau-pulau lain di barat yang dianggap sebagai pusat kebijaksanaan. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama, arah rujukannya jelas mengarah ke Pulau Jawa. Willem kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah. Ia tiba di Yogyakarta dan langsung mengunjungi institusi-institusi yang menyimpan koleksi manuskrip, seperti perpustakaan keraton dan lembaga kebudayaan. Ia juga menjalin kontak dengan filolog lokal dan peneliti sejarah Jawa. Di Yogyakarta, ia menghabiskan waktu berminggu-minggu meneliti naskah-naskah dalam bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Ia menemukan berbagai teks yang menggambarkan filosofi hidup, sistem pemerintahan, dan struktur sosial masyarakat masa lampau. Beberapa teks membahas hubungan antara manusia, alam, dan unsur-unsur kosmos. Selanjutnya ia ke Solo, kota yang dikenal sebagai pusat budaya Jawa lainnya. Di sini, ia meneliti koleksi manuskrip milik Keraton Surakarta dan juga mengunjungi museum serta arsip daerah. Beberapa teks yang ia temukan menyimpan petunjuk simbolik tentang peradaban tua yang menjunjung tinggi harmoni dan kebijaksanaan. Willem mulai membandingkan simbol-simbol dalam naskah Jawa dengan lambang-lambang yang ia temukan di Tibet. Ia menemukan kesamaan dalam penggunaan metafora binatang, susunan alam semesta, serta pandangan hidup yang menekankan keseimbangan. Selain meneliti, Willem juga mendatangi lokasi-lokasi candi dan situs kuno yang berkaitan dengan sejarah Jawa. Ia mengamati relief, struktur bangunan, dan lokasi geografis yang sering disebut dalam naskah. Semua catatan ini ia simpan dalam jurnal digital yang ia bawa setiap hari. Ia menulis dengan rinci, termasuk penanda waktu, lokasi, dan suasana lingkungan sekitar. Baginya, setiap detail penting untuk menemukan korelasi antara teks kuno dan kenyataan yang ada di lapangan. Selama perjalanan ini, Willem tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mulai merasakan bahwa Jawa memang memiliki kedalaman budaya dan sejarah yang belum banyak diketahui dunia luar. Ia menyadari bahwa penyebutan Jawa dalam naskah Tibet bukanlah kebetulan. Ada alur yang menghubungkan tempat-tempat yang pernah dianggap suci dan penuh pengetahuan, dan Jawa tampaknya merupakan salah satu titik penting dari jaringan itu. Setelah menetap sementara waktu di Yogyakarta dan Solo, Willem mulai menghabiskan sebagian besar harinya di ruang-ruang penyimpanan naskah kuno. Ia mendapatkan izin untuk mengakses koleksi yang tidak terbuka untuk umum, termasuk lontar-lontar berusia ratusan tahun yang ditulis di atas daun lontar, kulit kayu, dan kertas daluang. Beberapa naskah disimpan dalam kondisi rapuh, hanya bisa disentuh dengan sarung tangan dan diletakkan di atas alas khusus agar tidak rusak. Willem bekerja dengan sangat sistematis. Ia memotret dan memindai bagian-bagian tertentu yang dianggap penting, lalu mencatat nomor kode naskah, lokasi penyimpanan, dan kondisi fisiknya. Ia menyusun catatannya dalam urutan kronologis dan tematik. Lontar-lontar yang ia temui berisi berbagai macam isi, mulai dari kisah mitologi, ajaran filsafat, pengobatan tradisional, hingga catatan perbintangan dan sistem pertanian. Yang paling menarik perhatiannya adalah pola-pola simbolik yang tersebar dalam berbagai naskah. Ia melihat motif binatang seperti harimau, naga, gajah, merak, dan badak muncul dalam berbagai konteks yang berbeda. Dalam beberapa teks, kelima binatang ini tidak hanya dijelaskan secara fisik, tetapi juga dikaitkan dengan elemen kosmis, arah mata angin, dan sifat manusia. Simbol-simbol tersebut tidak asing baginya karena ia pernah melihatnya dalam naskah yang ia pelajari di Tibet. Hal ini membuatnya mulai mencatat kemiripan struktur pemikiran antara kedua budaya yang secara geografis sangat berjauhan. Willem juga memperhatikan bahwa beberapa naskah menggunakan istilah-istilah Sanskerta yang menunjukkan hubungan erat antara peradaban Jawa kuno dan wilayah India Tibet. Ia mencocokkan istilah-istilah ini dengan kosakata yang muncul dalam manuskrip Tibet, dan hasilnya menunjukkan bahwa banyak konsep spiritual dan filosofis memiliki padanan atau kemiripan secara struktural. Misalnya, istilah yang merujuk pada pusat dunia, gunung suci, atau penjaga arah mata angin ditemukan dalam kedua tradisi tersebut, meskipun dalam bentuk kata yang berbeda. Selain motif binatang dan konsep filosofis, Willem juga mendapati adanya penjelasan dalam beberapa lontar mengenai tempat yang dianggap sebagai pusat ilmu dan kebijaksanaan pada masa lalu. Dalam naskah-naskah ini, wilayah yang kini dikenal sebagai Tanah Jawa disebut sebagai tanah yang subur, tempat turunnya wahyu, dan lokasi berkumpulnya para bijak. Beberapa naskah menyebut tempat-tempat seperti Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan kawasan Dieng sebagai lokasi-lokasi penting yang memiliki kekuatan spiritual tinggi.
Penemuan ini memperkuat keyakinannya bahwa Pulau Jawa bukan hanya penting secara budaya, tetapi juga pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pemikiran spiritual pada suatu masa. Setelah berhari-hari berkutat dengan naskah-naskah kuno di perpustakaan dan situs kebudayaan di Jawa, Willem memutuskan untuk memperluas cakupan penelitiannya ke referensi Arab dan Islam kuno yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan peradaban Timur. Ia mengakses berbagai terjemahan kitab klasik yang telah diolah ke dalam bahasa Latin dan Inggris. Salah satu kutipan menarik yang ia temukan berasal dari sebuah hadits Nabi Muhammad yang menyebutkan, "Utlubul ilma walau bisyin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Shin." Sebagai seorang filolog, Willem tidak langsung menerima arti kata per kata secara umum. Ia terbiasa mempertanyakan makna linguistik dan struktur kalimat dari berbagai bahasa, terutama dalam konteks sejarah dan budaya. Ia mencatat kata Shin dalam jurnal pribadinya dan mulai menelusuri asal-usul serta kemungkinan maknanya dalam berbagai konteks bahasa Arab. Ia menyusun semua variasi transkripsi kata tersebut dalam aksara Arab, lalu mencocokkannya dengan sumber-sumber geografi klasik dari dunia Islam. Ia menemukan bahwa sebagian besar sarjana barat mengartikan Shin sebagai Cina. Namun, menurutnya, pemahaman tersebut terlalu disederhanakan. Ia melihat adanya perbedaan penting dalam cara kata itu digunakan dalam struktur kalimat Arab. Ia mulai membandingkan redaksi hadits itu dengan penggunaan kata serupa dalam Al-Quran dan hadis-hadis lain. Dalam salah satu analisis, Willem mendapati bahwa dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96, nama tempat, Bakah, diawali dengan kata bi, bukan fi, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat. Hal ini membangkitkan pertanyaan baru dalam pikirannya tentang perbedaan makna penggunaan kata bi dalam frasa bi shin. Dalam kaidah bahasa Arab klasik, bi menunjukkan penegasan tempat yang spesifik, bukan sekadar arah atau bangsa. Dengan dasar ini, Willem mulai mempertimbangkan bahwa Shin dalam hadits tersebut mungkin bukan merujuk pada bangsa atau negara, melainkan pada nama suatu wilayah tertentu yang dikenal saat itu. Ia mencari kemungkinan nama-nama kuno yang terdokumentasi dalam manuskrip Arab klasik yang bisa dikaitkan dengan nama Shin. Dalam proses ini, ia menelusuri jalur-jalur migrasi dan asal-usul suku-suku dalam sejarah setelah banjir besar yang diakini telah terjadi pada masa Nabi Nuh. Ia menemukan sebuah struktur silsilah yang menyebutkan nama Shin bin Maguh bin Yafits bin Nuh. Nama ini dikenal dalam tradisi Arab dan Yahudi sebagai salah satu nenek moyang bangsa-bangsa Timur, termasuk bangsa Mongol, Cina, Jepang, dan Korea. Namun, Willem merasa ada celah dalam interpretasi tersebut. Ia mempertanyakan mengapa Nabi Muhammad menyebut suatu wilayah dengan istilah yang lebih merujuk pada tempat, bukan bangsa, padahal bangsa Shin sudah diketahui luas saat itu. Dari analisis linguistiknya, Willem menyimpulkan bahwa pemilihan kata oleh Nabi Muhammad sangat terstruktur dan disengaja. Artinya, bisa saja Nabi Muhammad sedang merujuk pada wilayah yang spesifik, bukan negara Cina seperti yang dipahami umum selama ini. Dengan menggunakan peta-peta kuno dan literatur geografi Islam klasik, Willem mulai menyusun kemungkinan bahwa Shin yang dimaksud bukanlah Cina, tetapi wilayah lain yang memiliki karakteristik sebagai pusat ilmu. Ketika ia mencocokkannya dengan hasil penelitiannya selama di Jawa, ia mendapati bahwa sebagian besar deskripsi tentang negeri Shin yang ada dalam tafsir kuno ternyata cocok dengan kondisi geografis dan budaya Pulau Jawa. Di antaranya adalah penyebutan tempat yang subur, penuh dengan sumber daya alam, memiliki struktur pemerintahan yang bijaksana, dan tempat berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan sejak masa lampau. Penemuan ini semakin memperluas cakrawala pikirannya. Ia merasa ada ketidaksesuaian dalam interpretasi umum terhadap hadits tersebut. Sebagai peneliti yang mengandalkan bukti linguistik dan historis, Willem mencatat bahwa pemaknaan ulang terhadap istilah Shin dalam hadits itu perlu dilakukan secara serius. Ia mulai mengumpulkan referensi lebih lanjut dari kitab-kitab hadits dan tafsir untuk menemukan jalur sanad dan penafsiran para ulama mengenai hadis tersebut. Ia menandai bahwa hadis ini diriwayatkan melalui beberapa jalur yang berbeda, dari tokoh-tokoh seperti Anas bin Malik dan Abu Hurairah, yang memperkuat keberadaan hadits ini dalam tradisi Islam. Setelah mencatat dugaan awal bahwa kata Shin dalam hadits utlubul ilma walau bisyin bisa merujuk pada tempat dan bukan bangsa, Willem memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh dari sisi tata bahasa Arab klasik. Sebagai filolog, ia memiliki dasar linguistik yang kuat dalam bahasa Latin, Yunani, Sanskerta, dan Ibrani. Namun, bahasa Arab bukan bidang utamanya, sehingga ia harus mempelajarinya secara sistematis. Ia mulai dengan membaca buku-buku tata bahasa Arab klasik yang ditulis oleh ahli bahasa dari abad ke-8 hingga abad ke-13. Ia mengakses literatur berbahasa Inggris dan Prancis yang membahas ilmu nahu dan syaraf, dua cabang utama dalam tata bahasa Arab. Willem mencatat bahwa bahasa Arab memiliki struktur gramatikal yang sangat spesifik dalam membedakan antara kata yang merujuk pada tempat, waktu, atau objek. Ia fokus pada kata bhi dalam frasa bishin. Ia membandingkan penggunaan bhi dengan fi, dua kata depan yang sering digunakan dalam bahasa Arab. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa bhi lebih sering digunakan untuk menunjukkan keterikatan terhadap tempat dengan makna yang lebih tetap dan bersifat khusus, berbeda dengan fi yang lebih fleksibel dan dapat merujuk pada ruang atau keberadaan umum. Willem mengambil contoh dari Al-Quran, khususnya Surah Ali Imran ayat 96. Dalam ayat itu, digunakan kata bhi bakah, bukan fi bakah.
Menurut kitab-kitab tafsir, penggunaan Bhi dalam konteks ini menunjukkan bahwa Bakkah adalah tempat spesifik yang memiliki status dan makna khusus dalam sejarah spiritual umat manusia. Ini menguatkan pemahamannya bahwa penggunaan Bhi dalam frasa Bishin bukanlah bentuk umum, melainkan bentuk yang menunjukkan tempat yang dianggap penting secara khusus. Ia lalu mempelajari penggunaan kata Shin dalam manuskrip Arab kuno lainnya. Dalam beberapa peta dan catatan geografis dari para penjelajah Muslim seperti Al-Masudi dan Ibnu Hurdadbih, ia mendapati bahwa istilah Shin tidak selalu merujuk secara eksklusif kepada negeri Tiongkok. Ada beberapa dokumen yang menyebut Shin sebagai arah atau wilayah di timur jauh yang belum sepenuhnya dikenali batas geografisnya. Willem kemudian menyusun hipotesis baru. Jika kata Shin dalam hadits Nabi Muhammad tidak secara mutlak merujuk pada bangsa, maka bisa jadi ia menunjuk pada suatu wilayah yang di masa itu memiliki pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang dikenal oleh masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad. Maka, pertanyaannya berubah. Apakah ada wilayah lain selain Cina yang pernah dikenal sebagai pusat ilmu dan menggunakan istilah yang mirip dengan Shin? Ia mulai membuat daftar lokasi yang mungkin. Dalam daftar itu, ia mencantumkan beberapa wilayah di Asia Timur dan Tenggara. Ia menelusuri penyebutan nama-nama kuno yang memiliki kemiripan fonetik dengan Shin. Ketika ia mencocokkannya dengan literatur lokal Nusantara, ia menemukan bahwa beberapa sebutan kuno untuk wilayah-wilayah di Jawa, terutama dari sumber-sumber Tiongkok, India, dan Arab, memiliki bunyi fonetik yang mirip atau berkaitan. Contohnya adalah istilah seperti Shepo dan Jawa Dwipa yang sering dikaitkan dengan Jawa dalam peta dan catatan kuno. Penelusuran ini memperkuat kecurigaannya bahwa Shin yang dimaksud dalam hadits mungkin bukan Cina modern, tetapi suatu tempat yang memiliki status tinggi sebagai pusat ilmu dan kebijaksanaan, dan kemungkinan besar adalah Pulau Jawa. Ia menganggap bahwa penafsiran yang selama ini dominan mungkin terlalu sempit, karena hanya mempertimbangkan Cina berdasarkan peta geopolitik saat ini, bukan berdasarkan pemahaman wilayah dan nama-nama kuno yang hidup pada abad ke-7. Dengan bukti linguistik dan kaidah gramatikal yang ia temukan, Willem mencatat bahwa penggunaan Bishin secara struktur gramatikal lebih mendekati nama tempat dibandingkan nama bangsa. Ini merupakan petunjuk penting yang menuntunnya untuk menggali lebih jauh koneksi antara dunia Arab, Islam awal, dan peradaban kuno di Jawa. Setelah menemukan petunjuk linguistik dalam analisis terhadap frasa Bishin, Willem merasa bahwa langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam mengenai keturunan yang disebut dalam sejarah sebagai Shin bin Maghuh bin Yafits bin Nuh. Sebagai seorang filolog yang terbiasa bekerja dengan teks-teks kuno, ia mulai menelusuri referensi-referensi yang ada mengenai silsilah ini. Ia mengakses berbagai naskah Arab kuno, serta tulisan-tulisan geografi yang membahas asal-usul bangsa-bangsa besar di Asia Timur, termasuk bangsa Mongol, Cina, Jepang, dan Korea. Dari berbagai sumber yang ia temukan, Willem mencatat bahwa Shin bin Maghuh adalah salah satu keturunan dari Nabi Nuh yang menurut tradisi Arab, merupakan nenek moyang dari bangsa-bangsa yang kini dikenal di Asia Timur. Dalam teks-teks klasik yang ia pelajari, disebutkan bahwa keturunan Shin meluas ke wilayah yang sangat luas, meliputi Cina, Jepang, dan Korea, yang merupakan daerah yang sangat dikenal oleh para penulis Arab pada zaman dahulu. Ini, menurutnya, memberikan petunjuk bahwa istilah Shin dalam beberapa literatur mungkin merujuk kepada bangsa-bangsa yang berasal dari keturunan tersebut. Namun, meskipun ia menemukan referensi yang menghubungkan kata Shin dengan bangsa-bangsa ini, Willem merasa bahwa hal ini tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Ia merasa bahwa hadits Nabi Muhammad yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Shin," tidak mungkin hanya merujuk pada wilayah atau bangsa yang sudah sangat dikenal pada saat itu, seperti Cina, yang tentu saja sudah memiliki hubungan dengan dunia Islam sejak lama. Wilayah yang dikenal sebagai pusat peradaban dan perdagangan, seperti Cina, tentu sudah banyak dibahas dalam teks-teks Arab, baik dalam konteks budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Willem mulai mempertimbangkan bahwa, jika hadis tersebut benar-benar memiliki maksud yang lebih mendalam, maka Shin dalam konteks itu mungkin merujuk pada tempat yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang pada zaman Nabi Muhammad. Dalam sejarah dan budaya Arab kuno, terdapat banyak sebutan untuk tempat-tempat yang jauh dan belum dijelajahi dengan baik, yang seringkali memiliki makna simbolis atau spiritual yang lebih dalam. Ketika ia menggabungkan pengetahuannya tentang bahasa, geografi, dan sejarah, Willem menyadari bahwa ada kemungkinan besar bahwa Shin dalam hadits ini bukanlah merujuk pada Cina atau bangsa-bangsa besar yang sudah ada pada masa itu, tetapi mungkin sebuah tempat yang lebih terisolasi atau lebih tersembunyi dalam catatan sejarah. Melalui penelusuran lebih lanjut, Willem menemukan bahwa keturunan Shin ini juga dikenal dalam berbagai tradisi lain, seperti dalam mitologi Jepang, Korea, dan bahkan beberapa teks India kuno. Namun, semakin dalam ia mempelajari silsilah ini, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Dalam catatan sejarah Islam, tidak ada indikasi yang jelas bahwa Nabi Muhammad secara eksplisit menyebutkan bangsa atau tempat yang lebih besar, seperti Cina. Ia mencatat bahwa dalam hadis-hadis lainnya, Nabi Muhammad sangat spesifik dalam menyebutkan nama-nama tempat yang sudah dikenal luas oleh para sahabat dan pengikutnya, seperti Mekah, Madinah, atau bahkan Mesir. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Willem semakin yakin bahwa maksud dari hadis tersebut lebih dari sekadar sebuah petunjuk geografis tentang arah timur.
ia mulai berpikir bahwa yang dimaksud dengan Shin adalah tempat yang memiliki kedudukan khusus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, dan bukan tempat yang secara umum dikenali oleh dunia Arab pada masa itu. Ia melanjutkan pencariannya dengan menganalisis lebih dalam tentang peradaban-peradaban yang berkembang di Asia Tenggara, terutama di Pulau Jawa, yang pada masa itu memiliki reputasi sebagai pusat ilmu pengetahuan yang sangat dihormati. Dalam beberapa teks kuno yang ia teliti, ia menemukan bahwa para pedagang, ilmuwan, dan pemikir dari dunia Islam mengunjungi Pulau Jawa untuk bertukar pengetahuan dan belajar dari tradisi yang ada di sana. Willem mulai merasa bahwa inilah yang dimaksud dengan Shin dalam hadits tersebut, sebuah tempat yang selama ini terlupakan dalam sejarah, namun memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Dengan semua temuan ini, Willem semakin yakin bahwa Jawa, yang memiliki peradaban yang kaya dan banyak dirujuk dalam literatur kuno, adalah negeri Shin yang dimaksud dalam hadits Nabi Muhammad. Ia merasakan bahwa semua petunjuk yang ia temukan, baik dalam aspek linguistik maupun sejarah, mengarah pada kesimpulan bahwa tempat yang dijaga oleh berbagai simbol yang disebutkan dalam kitab pusaka negeri Cina adalah Jawa, bukan Cina. Setelah merasa yakin bahwa kata Shin dalam hadits yang ia teliti merujuk pada sebuah tempat yaitu Jawa, Willem merasa perlu untuk melakukan verifikasi lebih mendalam mengenai keaslian dan kredibilitas hadits tersebut. Sebagai seorang filolog, ia tahu bahwa untuk mengkonfirmasi kebenaran sebuah hadits dalam tradisi Islam, salah satu cara utama adalah melalui kajian sanad, yaitu jalur perawi yang menyampaikan hadits tersebut. Willem memutuskan untuk memeriksa 3 jalur sanad yang berbeda untuk memastikan apakah hadits ini benar-benar berasal dari Nabi Muhammad, seperti yang diklaim oleh berbagai sumber Islam klasik. Jalur pertama yang ia teliti berasal dari sanad yang sangat dikenal dalam ilmu hadits, yakni jalur Ahmad bin Abdillah. Dalam jalur ini, hadits tersebut diriwayatkan melalui Maslamah bin Al-Qasim, yang meneruskannya dari Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Asqalani, kemudian diteruskan oleh Ubaidillah bin Muhammad Al-Firyabi, dari Sufyan bin Uyainah, dari Al-Zuhri, dan akhirnya sampai kepada Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad mengucapkan hadits tersebut. Willem membaca dengan teliti setiap bagian dari sanad ini, memeriksa siapa saja yang terlibat dalam rantai perawi ini, dan menelusuri kredibilitas masing-masing. Ia menemukan bahwa setiap perawi dalam jalur ini memiliki reputasi yang cukup kuat dalam tradisi ilmu hadits, meskipun ada beberapa perbedaan kecil dalam tingkat keakuratan penyampaian hadits yang ditulis oleh para ulama. Jalur kedua yang Willem pelajari berasal dari Ibnu Karam, seorang ulama hadits terkenal dalam tradisi Islam. Hadits ini diriwayatkan melalui jalur Ahmad bin Abdullah Al-Juwaibari, dari Al-Fadil bin Musa, dari Muhammad bin Ammar, dari Abu Salamah, yang akhirnya sampai pada Abu Hurairah. Meskipun jalur ini juga diakui oleh banyak ulama, Willem menemukan bahwa ada beberapa perbedaan pendapat mengenai status sahih atau tidaknya jalur ini dalam beberapa teks kritis yang ia pelajari. Meski demikian, ia juga menemukan bahwa jalur ini tercatat dalam beberapa karya penting, termasuk dalam Al-Mizan karya Al-Zahabi, yang mengomentari kualitas setiap sanad hadits yang ia bahas. Jalur ketiga yang Willem teliti berasal dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadits terkemuka yang dikenal dengan karyanya yang mengulas keabsahan sanad hadits-hadits tertentu. Jalur ini menghubungkan hadits tersebut melalui Ibrahim Al-Nakhai, yang mendengarkan langsung dari Anas bin Malik. Meskipun sanad ini tercatat dalam karya Lisan Al-Mizan yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Willem merasa perlu untuk mendalami lebih jauh mengenai kredibilitas para perawi dalam jalur ini. Ia mencatat bahwa meskipun beberapa perawi memiliki reputasi yang sangat tinggi dalam tradisi ilmiah Islam, ada perbedaan antara para ulama mengenai sejauh mana riwayat-riwayat ini dapat dianggap sahih atau dhaif, lemah. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan ketiga jalur sanad tersebut, Willem menemukan bahwa ada kesamaan dalam substansi hadits itu sendiri. Semua jalur ini mengandung pesan yang sama, yaitu pentingnya menuntut ilmu hingga ke negeri yang jauh, yang dalam konteks ini merujuk pada Shin. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa meskipun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai validitas teknis dari setiap jalur, isi hadits ini secara umum diterima sebagai bagian dari tradisi Islam yang mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan. Willem memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya lebih jauh, namun ia merasa semakin yakin bahwa hadits ini, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari perdebatan, memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Islam. Hadits ini bukan hanya merupakan pengajaran moral untuk menuntut ilmu dimanapun, tetapi juga memberi petunjuk tentang tempat tertentu yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang, tempat yang memiliki makna besar dalam sejarah umat manusia. Willem merasa semakin terdorong untuk melanjutkan perjalanan penelitiannya. Ia menyadari bahwa penemuan ini bukan hanya soal sejarah atau linguistik semata, tetapi juga sebuah pencarian spiritual yang semakin mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang peradaban yang lebih luas, serta hubungan yang mungkin tersembunyi antara dunia Islam dan peradaban Nusantara. Seiring dengan semakin dalamnya pemahaman tentang hadits dan kata Shin, Willem merasa perlu untuk mempelajari lebih jauh mengenai pribadi Nabi Muhammad, terutama sifat-sifat dan perilaku yang tercermin dalam berbagai riwayat. Sebagai seorang peneliti, ia tahu bahwa untuk memahami sepenuhnya makna dari sebuah teks atau hadits, penting untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kepribadian orang yang mengucapkannya. Willem memulai dengan meneliti berbagai sumber yang menggambarkan kehidupan Nabi Muhammad, baik yang bersifat historis maupun yang lebih berfokus pada aspek spiritual. Ia membaca banyak literatur yang membahas kebiasaan Nabi, dari cara beliau berinteraksi dengan orang lain, hingga cara beliau menjalani hidup sehari-hari.
Apa yang mulai ia temukan adalah bahwa banyak aspek dari kehidupan Nabi yang memiliki kesamaan dengan nilai-nilai budaya yang ia temui dalam tradisi Jawa. Salah satu ciri khas yang ditemukan Willem dalam riwayat hidup Nabi Muhammad adalah sifat beliau yang sangat santun dan penuh kesabaran. Dalam banyak cerita, Nabi Muhammad dikenal tidak mudah marah, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Ia selalu menjaga kelembutan dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan mereka yang tidak sepaham atau bahkan memusuhinya. Hal ini, menurut Willem, sangat mirip dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam budaya Jawa, di mana kesabaran dan keharmonisan dalam hubungan antar sesama sangat dijunjung tinggi. Orang Jawa dikenal dengan sikap tenggang rasa dan kemampuan untuk menghindari konflik, hal yang sangat konsisten dengan gambaran Nabi Muhammad sebagai sosok yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Selain itu, Willem juga tertarik pada kebiasaan Nabi Muhammad yang suka bertapa. Banyak riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad seringkali menyendiri untuk merenung, terutama sebelum menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Perilaku ini mengingatkan Willem pada kebiasaan masyarakat Jawa yang sangat menghargai waktu untuk refleksi diri dan mencari ketenangan dalam kesendirian. Orang Jawa memiliki tradisi bertapa, suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari pencerahan dan kedamaian batin. Dalam pandangan Willem, kebiasaan Nabi yang suka menyendiri untuk berdoa dan merenung itu sangat mirip dengan tradisi spiritual Jawa yang mendalam, di mana orang sering mencari ketenangan dalam kesendirian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Willem juga mencatat bahwa Nabi Muhammad dikenal sangat menjauhi kekerasan, bahkan dalam situasi yang paling memanas sekalipun. Dalam banyak peristiwa sejarah Islam, Nabi lebih memilih untuk berdamai dan menghindari peperangan jika memungkinkan. Ini mengingatkan Willem pada filosofi hidup orang Jawa yang selalu mencari solusi damai dalam menyelesaikan masalah. Dalam banyak cerita rakyat Jawa, ada penekanan pada penyelesaian konflik dengan cara musyawarah dan mufakat, bukan dengan kekerasan. Sifat Nabi Muhammad yang lebih memilih perdamaian dan penghindaran terhadap kekerasan ini mencerminkan nilai-nilai yang sangat erat dengan budaya Jawa yang mengutamakan kedamaian dalam kehidupan sosial. Sifat-sifat tersebut, menurut Willem, sangat kontras dengan gambaran umum orang Arab pada masa Nabi yang dikenal sering terlibat dalam perang dan perseteruan antar suku. Sementara itu, Nabi Muhammad justru menunjukkan jalan lain, jalan yang penuh dengan kelembutan, sabar, dan kasih sayang, yang tidak hanya menghargai orang-orang yang sepaham dengannya, tetapi juga mereka yang berbeda. Bagi Willem, hal ini semakin memperjelas bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang unik, dengan karakteristik yang jauh lebih dekat dengan tradisi dan nilai-nilai yang ada di Jawa. Sebagai seorang filolog, Willem memulai untuk lebih mendalami kehidupan Nabi Muhammad, tidak hanya melalui teks-teks klasik, tetapi juga melalui pemahaman budaya yang lebih luas. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar aspek historis yang selama ini dipelajari oleh banyak orang. Sifat-sifat Nabi yang sangat konsisten dengan kebiasaan budaya Jawa yang menghargai kesantunan, ketenangan, dan penyelesaian damai, membuat Willem merasa semakin yakin bahwa ada hubungan yang lebih dalam antara peradaban Jawa dan ajaran Nabi Muhammad. Willem tidak bisa menghindari perasaan bahwa perjalanan penelitiannya ini lebih dari sekadar akademis. Ia merasa ada semacam panggilan dalam proses ini, sebuah pemahaman yang menghubungkan dua dunia yang tampaknya terpisah. Pencarian tentang karakter Nabi Muhammad mulai membawa Willem pada sebuah pemahaman yang lebih besar tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan Shin dalam hadits tersebut. Ini bukan hanya tentang sebuah tempat, tetapi tentang nilai-nilai yang hidup dalam sebuah peradaban yang sangat menghargai kebijaksanaan, ketenangan, dan kedamaian. Willem memperpanjang masa tinggalnya di Jawa. Ia menyewa rumah sederhana di daerah lereng perbukitan di sekitar Yogyakarta. Tidak terlalu jauh dari pusat kota, tapi cukup terpencil untuk memberikan suasana tenang yang ia butuhkan untuk melanjutkan penelitiannya. Hari-harinya dihabiskan dengan mengunjungi perpustakaan lokal, museum, serta bertemu dengan para budayawan dan peneliti lokal. Selain itu, ia juga sering mendatangi situs-situs bersejarah seperti candi, petilasan, dan mata air yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Pengamatannya terhadap kehidupan masyarakat Jawa semakin mendalam. Ia mulai memperhatikan pola-pola yang selama ini tidak ia temukan di tempat lain. Masyarakat di pedesaan tampak menjalani hidup dengan tenang, tidak terburu-buru, dan penuh kesadaran dalam setiap tindakan mereka. Mereka menyapa dengan sopan, berbicara dengan nada rendah, dan menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap orang lain serta terhadap lingkungan sekitarnya. Bagi Willem, semua itu bukan sekadar kebiasaan sosial, tetapi tampak seperti refleksi dari cara hidup yang berakar dari nilai-nilai yang mendalam. Ia juga menyaksikan bagaimana orang Jawa menjaga hubungan dengan alam dan leluhur mereka. Tradisi selamatan, upacara panen, dan perayaan-perayaan ada dilakukan bukan semata-mata karena kepercayaan, tapi karena itu sudah menjadi bagian dari identitas hidup mereka. Dalam setiap ritual, Willem melihat struktur yang rapi, makna yang kuat, dan simbol-simbol yang memiliki kemiripan dengan konsep spiritual dari berbagai peradaban kuno yang pernah ia pelajari. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Jawa menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar budaya lokal. Tadi kita sudah saksikan video ya, mulai berbicara tentang manusia yang memiliki keinginan, yang diberikan pikiran, diberikan jiwa, diberikan hati, kolbu, semua ada 9
semua diberikan. Itulah kesempurnaan manusia. Sekaligus diberikan kekurangan, yaitu hawa nafsu. Bisakah mengendalikan hawa nafsu? Itulah manusia. Jadi peradaban Tantra berawal dari Galuh, bangsa Galuh, Bani Jawi. Jawi itu Jawa, jiwa, jiwo, berasal dari Jawata. Jawata kemudian berkembang menjadi dewasa. Nah itu. Jadi buat saya apapun namanya budayanya, leluhur kita membuat semua kapal Nabi Nuh atau Nusantara. Video saya yang lalu sudah ada tentang Nusantara, Nuh, Nabi Nuh. Santa adalah suci, Rah adalah matahari. Ya, Nuh berasal dari tempat yang suci, peradaban yang suci. Disebut saat ini Nusantara, artinya Nusantara. Karta berasal dari Nusantara, berasal dari tempat yang suci, terbitnya matahari. Sundayana, Suryayana, Matarama. Panji, matahari. Nah, apapun budayanya, kita kadang berbangga diri. Yang menjadi pembelajaran kita saat ini adalah budaya masa lalu, teknologi masa lalu, itu sangat luar biasa, lebih canggih dari teknologi sekarang. Akan tetapi manusianya selalu membangkang, lupa diri. Maka jadinya dihancurkan. Artinya dihancurkan bukan berarti dibunuh. Fisiknya saja dihancurkan, tapi rohnya kembali ke alam sana. Nah, inilah sifat keserakahan manusia dari zaman dahulu semenjak turunnya ke muka bumi. Dan itu menjadi sumpah dan janji daripada syaitan atau iblis tadi untuk menggoda anak cucu Adam, sehingga tergelincir ke lembah kenistaan. Itulah tugasnya dia untuk menguji kita manusia selaku hamba Allah. Itu Abdullah. Nah, tadi ada mengatakan sejarah tentang penelusuran, yaitu namanya kerajaan. Tahun 507 Masehi terjadi kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW di tanah yang gersang, tanah Arba. Arba dibalik jadi Arab. Arba itu ya kalau di sini namanya cawan ya, lebak cawene, Arba cawan. Nah, Arba dibalik jadi Arab. Nah, ini sejarahnya. Kalau sejarahnya tadi, kenapa harus mencari ke sana? Sesungguhnya peradaban dimulai dari Nusantara. Artinya Nabi Nuh dari sini, Jepara, Jawa Tengah. Artinya disebut zaman dahulu Sundaland atau Tanah Sunda, Atlantis. Semuanya itu benar, berada dari sini. Semuanya benar. Nah, yang menjadi pembelajaran kita adalah betapa susahnya manusia ini diperingatkan. Dari para zaman Nabi terdahulu sampai sekarang. Susah sekali. Kekeh, batu, keras hatinya. Kenapa? Nah, kita ambil contoh Nabi Nuh. Sudah menyampaikan kebenaran, kebaikan, mencontohkan, tapi tidak kekeh. Masih diperolok-olok. Diolok-olok, disangka orang gila lah. Ya kan? Anak istrinya juga ikut-ikutan. Tidak mau mendukung apa yang disampaikan Nabi Nuh. Nah itu. Jadi sampai sekarang nih, para pemimpin kita menyampaikan, para kiai, para ustadz, alim, ulama, termasuk pemimpin bangsa dan negara ini menyampaikan tentang kebenaran, tapi tetap kekeh, mau aja. Dan akhirnya diperolok-olok, diolok-olok, sampai aneh tentang ijazah palsu lah, tentang omon-omon lah, ya kan? Itu jadi terkadang yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Kekurangan itulah yang kita isi sehingga bisa menjadi klop, berpasangan. Kalau kita mau-maunya saja, akhirnya yaitu di sini di pundak kiri kita itu bangsa jin ini, pasukan ifrit itu selalu kita gendong, membisikkan ke telinga kiri dan masuk ke jiwa sini. Itu. Nah, sadarkah kita punya kesadaran itu? Hati nurani, berpikir, kasih akal, menjiwai, sehingga punya nalar, baru kita resapi di hati. Nah, itu.
Jadi Nusantara, Nabi Nuh berasal dari Jawa, Jawata Parahyang, atau dari kahyangan Parahyang, di bumi Jawata atau Jawa. Kemudian membangun kapalnya berangkat penyelamatan makhluk hidup berpasang-pasangan, bahwa akhirnya terdampar di Turki, Bukit Ararat. Nah, ditelitilah di sana, tapi terdampar betul di Turki. Nah, pada akhirnya menjadi apa? Turki pada akhirnya menjadi juga alat dari Nusantara. Jadi ketika tahun 1511 Turki menutup jalur perdagangan, sehingga Eropa tidak dapat rempah-rempah. Sudah akhirnya kelakuan Turki mendirikan afiliasinya di Nusantara, yaitu Demak. Masuklah orang-orang dari Eropa datang. Terjadilah namanya perdagangan VOC dan segala macam. Namanya raja besar welcome. Tidak bisa, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Semua namanya pemimpin itu memfasilitasi. Apapun yang terjadi difasilitasi, ya terjadilah namanya EIC, perusahaan negara Nusantara yang berkedudukan di India sana, atas konspirasi juga dengan Inggris, EIC perusahaan itu. Kemudian setelah itu ada namanya VOC. Nah, VOC yang membentuk ya Pajajaran, dimulainya dari perjanjian pertemuan Portugis dengan Pangeran Surawisesa di tahun 1522 terjadilah perjanjian. Kemudian berlanjut ketika Surawisesa menjadi Raja Pajajaran atau Siliwangi II. Jadi dibuatlah VOC tahun 1602. Itu VOC. Kemudian mendapat fasilitas semua 3 bulan kemudian. Dibentuk 20 Maret 1602 Masehi. Kemudian diberikan fasilitas 3 bulan kemudian, yaitu 8 Agustus 1602. Nah, itulah terjadi semua. Nah, kembali kita kepada tadi ada pencarian William. Kemudian sebelumnya ada misteri. Nah, itu namanya apa yang terjadi 571 Masehi, kelahiran Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Nah, ini sesungguhnya, zaman itu sudah terjadi namanya perdagangan rempah-rempah. Nah, dari rempah-rempah ini yang disebut salah satu putra dari Abdul Muthalib membeli barang-barang rempah-rempah, dan termasuk namanya tadi kapur barus atau barus, wewangian, cendana. Bawalah ke Mekah sana, dijual di sana, ngambilnya ke sini. Abdullah ketemu perempuan di posisi di Jawa Timur, karena mengambil barang-barang itu posisinya di pelabuhan namanya Pasuruan. Ketemulah di situ perempuan. Abdullah kawin, menikah dengan Dewi Gayatri Siti Aminah. Bawalah ke Arab sana, ya kan? Dibawa ke Arab sana. Setelah itu mengandung, hamil. Sang Dewi hamil. Tepat 22 April 571 Masehi lahirlah sang pemimpin umat. Nah, artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW keturunan dari Jawa, keturunan dari Nusantara. Betul, bapaknya dari Arab sana, maka namanya Abdullah, anak dari Abdul Muthalib. Berdagang ke sini, ngambil barang-barang rempah-rempah, belinya dari Nusantara, persisnya di Jawa Timur. Bawa ke sana, menikah di sini, bawa ke sana, lahirlah pemimpin umat. Artinya bapaknya orang Arab sana, ibunya orang dari Jawa. Ibunya ini Dewi Gayatri Siti Aminah, turunan dari Salakanagara, kerajaan Salakanagara. Nah, kita balik lagi. Namanya Tarumanegara, mendirikan Tarumanegara itu Dewa Warman, anak dari Dewa Warman VII, mendirikan Tarumanegara tahun 400 sekian. Nah, punya kakak, ini kan punya kakak itu dia tidak harusnya ini jatuh ke kakaknya dia.
Tapi karena sudah juga wahyunya sudah habis, maka Dewa Warman 7 anaknya mendirikan Tarumanegara. Itu antara Bekasi sampai Karawang sana, itu Tarumanegara. Nah, kemudian kakak dari anak dari Dewa Warman ke Jawa Timur, pindah hijrah ke Jawa Timur karena memang beliau Brahmana atau seorang resi. Disitulah artinya Nabi dan Rasul Muhammad SAW adalah keponakan dari Raja atau cucu dari Dewa Warman 7 atau Dewa Warman 8 ke bawah. Artinya Tra. Ini semua dimulai dari Jawa Timur, yaitu Aki Tirem dari Kediri, kemudian masa remajanya berguru di Jawa Tengah di Galupurba, tepatnya di antara Purworejo Kebumen. Itu Galupurba di situ. Nah, kemudian balik lagi, utusan lagi ke arah barat, ke Jawa bagian barat, tepatnya di Bogor bagian barat, yaitu kaki Gunung Salak, mendirikan namanya Kerajaan Kerajaan Salakanagara. Salakanagara itu berdiri tahun 79 Masehi. Artinya dekat, hanya 79 tahun dari kelahiran namanya Kanjeng Nabi Isa Al-Masih. 79 tahun. Bagaimana peradaban kita? Kemudian 300 tahun kemudian berdiri Tarumanegara. Ya kan, Tarumanegara. Nah, artinya Raja Tarumanegara 1 tadi sudah disebutkan, ada tadi namanya tuh pendiri Tarumanegara. Nah, itu artinya masih cucunya Tarumanegara. Nabi Muhammad SAW adalah cucu dari Tarumanegara, keturunan dari Dewa Warman 8 yang hijrah ke Jawa Timur. Nah, balik lagi. Jadi Nabi Nuh berasal dari Jawa, Nabi Muhammad juga ibunya dari Jawa, Dewi Gayatri Siti Aminah. Seperti itu. Ini sejarah. Mau percaya mau tidak, ya silahkan. Mau menerima ya tidak menerima, itulah kenyataan, fakta. Nah, orang yang mau ngamuk-ngamuk segala macam ya silahkan. Pada akhirnya balik lagi, itulah keras kepalanya, tidak mau menerima. Mau-maunya saja, kebenaran hanya dari sana, padahal lupa pada asalnya. Tidak akan ada dunia negara-negara lain tanpa dari Nusantara. Nabi Nuh, beliaulah yang menyebarkan kemana-mana atas perintah Allah tentunya. Itulah namanya tantra di balik ini semua. Nah, kenapa Jawa? Pada akhirnya peradaban Jawa ditutup supaya tidak dikejar-kejar, karena selama ini, karena yang banyak tumbuhan bagian dari rezeki seluruh manusia di muka bumi itu semua berasal dari Jawa. Ya, termasuk tadi kayu jati, hanya di sini. Nah, itulah dahulu di era Nabi Nuh, itulah Atlantis. Atlantis itu persisnya saat ini di Laut Jawa. Dahulu Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan itu menyatu, ya kan? Dibelahlah dengan kejadian banjir bandang tersebut, gempa bumi, tsunami, banjir bandang ke bawah, ya kan? Dan sampai saat ini Atlantis itu ada di Laut Jawa. Nah, ada murid saya dulu mancing di Laut Jawa. Yang dipancing itu, yang kena pancing bukan ikan, malah itu keramik. Yang di dalam keramik itu ternyata ada sisir, ada inian rambut. Itu milik siapa zaman dahulu? Milik Dewi Wang Im yang dari Cina sana, kerajaan Jade. Nah, itu nyambung semua ke sini kan, ke Jawa. Nah, itulah kita belajar segala sesuatu kita telah dari kalbu. Benarkah? Baru serahkan kepada Allah. Allah lah yang akan membimbing. Ya, termasuk saya. Tidak akan bisa dibuka para sahabat teman-teman ini kalau Allah tidak memberikan cahayanya. Nah, saya juga sama. Allah membimbing saya sehingga saya bisa bicara seperti ini. Saya bisa membuka ini. Bukunya saya sudah tulis semuanya. Judulnya itu Sejarah yang Tersamat. Saya sudah buat.
Sudah banyak orang yang saya kirimin. Cuman pertanyaannya apakah teman-teman semua bisa buka? Baca semua. Paling hanya memandang sebelah. Ini cuman dongeng. Ya silakan. Nah, seperti itu. Ya, itu sementara yang saya bisa sampaikan, bahwa sekali lagi Nabi Nuh berasal dari Jawa, Jawata, Jawa, jiwa, Jowo adalah Dewata atau Jawata, Galuh, Mataram, Sunda, Suryayana adalah matahari. Jadi Shin, negeri Sam, Surya itu sama, Mataram, Sunda sama adalah matahari. Ya, jadi nggak ada cari-cari sana itu nggak. Ya, jadi ke depan pemimpin yang dimaksud itu Satrio Piningit atau Imam Mahdi nanti lahir dari sini. Ya, nggak ada tuh di Arab sana tuh. Nggak ada, adanya di sini karena semua peradaban itu dari Nusantara, dari bangsa Galuh, dari bangsa matahari. Dari bangsa matahari inilah Sunda Lain, inilah menjembar kemana-mana ke penjuru. Karakternya akan disesuaikan dengan kultur yang ada di daerah situ. Ya, sekali lagi, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan dari Jawa, cucu dari Dewa Warman, artinya terah dari kerajaan Salaka Negara dan Tarumanegara dan seluruh kerajaan di Nusantara. Itu masih kait mengait tuh. Makanya contohnya Raden Kian Santang harus ke sana semuanya. Jadi tidak ada yang mengaku-ngaku keturunan Nabi dan segala macamnya. Karena apa? Nabi sendiri adalah berasal dari Jawa. Yang mendidik Kanjeng Nabi adalah ibundanya. Karakter namanya budi pekerti, tata krama. Semua ada di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Jawa, Jawata, Dewata, Bani Jawi, bangsa Galuh. Sebagaimana leluhur kita dahulu, yaitu Nabi Nuh melalui banjir bandang, kapal menyeberang dan terdampar di Turki, membuatlah semua peradaban menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu contohnya. Nah, contohnya lagi adalah ada yang dari Arab sana, dari Mekah, namanya Syekh Ali Jaber, mencari leluhurnya dari Jawa sini, akhirnya terdampar di Mataram, Bima. Dari Bima dia menggali, kemudian ke Jawa. Dari Jawa akhirnya meninggal di Jakarta, dikuburkan di Jakarta, wilayah Tangerang sana. Artinya wilayah Tangerang masih wilayah Sunda Galuh. Oke, Pajajaran masih wilayahnya Pajajaran. Artinya kembali ke leluhurnya. Sementara itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.